semuanya, Sobat Subi semuanya yang sudah join, baik itu di Google Meet ya, ataupun buat teman-teman semuanya. Untuk malam hari ini, Jumat tanggal 3 Februari ya, 2023, kita kembali bertemu lagi, kita kembali berjumpa lagi ya di acara webinar kita malam hari ini dengan topik ataupun tema ya. Malam hari ini kita akan membahas lagi nih seputar lilin aromaterapi ya, dengan narasumber ahlinya. Beliau adalah Neng Indah Nur Alita atau Neng Indah. Halo Neng Indah, selamat malam. Malam. Halo. Oke. Apa kabar Neng Indah hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, ya Sobat Subi yang belum kenal nih ya dengan Neng Indah, mungkin juga sudah ada yang kenal nih, soalnya dari Neng Indah juga sudah pernah membahas ya Neng ya tentang lilin Iya. aromaterapi, dan malam ini kita akan kembali membahas lagi seputar lilin aromaterapi dan untuk manfaat-manfaat yang lainnya ya. Em, yang mana beliau ini adalah seorang owner ya, untuk akun Instagramnya sendiri itu adalah Ina underscore craft underscore candle ya, yang mana beliau ini memulai usahanya itu sejak tahun 2019, yang mana beliau ini berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Ya, ini masih rakyatnya Pak Ganjar ya, Neng Ina ya. Iya. Oke, ya, menghadapi musim yang ekstrim ini ya, cuaca yang sedang ekstrim banget nih, kadang panas banget, kadang hujan lebat, kadang juga angin ya, ini udah mulai angin lagi. Pastinya dari kita itu harus lebih ekstra lagi ya untuk menjaga kesehatannya. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan kerja ya, untuk pikiran itu kan juga harus relaks ya setiap harinya, supaya nanti kita juga bisa, tetap sehat. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang kesehatan nih ya, boleh dibagi tipsnya nggak sih Neng Indah, gimana sih cara menghadapi cuaca yang sedang ekstrim ini ya? Atau mungkin dari tips Neng Indah sendiri untuk menjaga kesehatan di cuaca yang sedang ekstrim ini tuh gimana sih? Silahkan Neng Indah. Iya. Terima kasih. Ya memang eh, saat ini sih memang musim lagi ekstrim ya. Itu kalau saya sendiri, saya memang biasa konsumsi menjaga kesehatan dengan salah satunya mengkonsumsi rutin itu madu. Kemudian saya juga eh, apa minum vitamin, dan yang penting kita juga tetap menjaga pikiran kita agar selalu rileks, kemudian agar eh, apa ya, maksudnya kita tidak sepaneng gitu ya. Mungkin mungkin itu yang apa ya, secara secara gampangnya seperti itu. Oke, iya bener banget sih ya, harus menjaga pikiran itu juga pengaruh ya Neng ya. Iya. Menjaga Iya. pikiran, vitamin itu juga penting. Madu juga ini penting banget ya. Ternyata madu juga banyak manfaatnya. Oke. Iya. Nah, untuk lilin aromaterapi nih ya, tidak hanya bisa digunakan untuk hiasan semata atau sebagai Iya. sumber penerangan saja. Karena di balik bentuknya yang cantik, ada banyak manfaat yang bisa dirasakan. Seperti namanya, lilin ini bersifat aromaterapi yang bisa memberikan efek menenangkan. Dengan lilin ini, ruangan bisa menjadi wangi sehingga penghuni bisa betah berlama-lama di rumah. Bentuk dan warnanya pun unik-unik serta cantik, membuat lilin ini juga bisa dijadikan sebagai hiasan. Kamu bisa letakkan lilin di sudut-sudut rak rumah. Aroma khasnya seperti lavender, peppermint, dan lainnya membuat masuk ke daya ingat dan momen tertentu. Sehingga jika suatu saat teman-teman mencium aroma yang sama, akan mengingat nih kenangan yang pernah terjadi saat itu dengan lilin aromaterapi. Jenisnya juga banyak banget ya, ada paraffin wax ya, palm wax, soy wax, dan masih banyak lagi. Nah, untuk Iya. lebih jelasnya atau untuk lebih detailnya ya, untuk malam hari ini akan dibahas nih oleh Neng Indah ya, untuk tema dari relaksasi ya dengan lilin hias aromaterapi dan bagaimana caranya
nanti akan dijelaskan langsung oleh Neng Indah. Dan buat Sobat Subi di sini yang punya pertanyaan ya seputar materi yang malam hari ini akan disampaikan, silakan nanti bisa langsung ditanyakan aja di room chatnya. Nanti akan saya bantu bacakan ya dari Neng Indah yang akan bantu menjawabnya. Oke? Dan tanpa berlama-lama lagi, silakan Neng Indah langsung saja untuk memaparkan materinya. Silakan. Ya, baik, makasih. Selamat malam eh, semua yang ada di sini. Mungkin kalau kita bicara kesehatan sebetulnya tadi saya juga sudah menyampaikan sedikit bahwa kesehatan itu ada kesehatan secara mental maupun secara fisik ini. Nah, eh, kemarin kalau kita bicara kesehatan mental, mental yang baik itu adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram, tenang, kemudian kita bisa menikmati kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sebaliknya kalau orang yang mentalnya terganggu tentunya akan mengalami gangguan eh, kemampuan berpikir maupun yang akhirnya akan membuat gangguan depresi. Jadi ini saya bagi menjadi dua, mungkin itu kesehatan mental maupun nanti kesehatan secara fisik. Nah, kemarin pada saat kita itu mengalami pandemi, itu kan ada eh, virus corona. Saya juga mengalami sendiri pada tahun 2000, 2020 saya itu, yang awal itu. Jadi virus corona menjadi pandemi itu memicu perubahan besar pada perilaku manusia. Itu memang memang secara nyata seperti itu. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya banyak orang merasa cemas, takut, dan memikirkan hal-hal yang buruk tentang masa depan, terutama pada korban yang positif virus corona. Dan ini akan mengakibatkan bahwa kondisi menyebabkan ada perubahan pada mental orang yang mungkin menjadi pengidap atau kena virus ini. Kemudian saya juga mencoba mencari data bahwa depresi di Indonesia itu cukup dari sekitar 1.161 responden itu eh, disampaikan bahwa pada saat pandemi itu pada tahun 2020 itu ada terjadi peningkatan kurang lebih sekitar 28%. Nah, pada tahun 2021 itu juga terjadi peningkatan. Jadi eh, trennya itu pada saat pandemi memang terjadi peningkatan. Kemudian pada tahun 2021 itu menjadi sekitar 36%. Kemudian bagaimana sih sebetulnya mengatasi depresi? Nah, ini bisa kita kita capai dengan kondisi dengan kita rajin olahraga secara teratur, mungkin sekitar 3 sampai 5 kali dalam seminggu, mungkin dengan durasi kurang lebih 30 menit. Misalnya dengan yang ringan-ringan saja, mungkin dengan eh, jalan kaki, mungkin mengitari perumahan kita atau yang lain ataupun kita untuk menambah semangat mungkin kita berada di lokasi misalnya kalau di Semarang ada namanya TLC itu menjadi pusat olahraga untuk masyarakat Semarang. Kemudian kita sering bersosialisasi, mungkin ketemu dengan teman atau yang lain-lainnya sehingga eh, kita bisa mencari komunitas yang baik. Jadi kita tidak usah menyendiri. Kemudian kita perlu asupan gizi yang baik. Itu juga akan mengatasi depresi. Kemudian bersikap terbuka pada orang-orang. Jadi kalau kita bisa bersikap terbuka, tentunya kalau ada masalah kita tidak memikirkan sendiri. Jadi ada kita bisa mungkin saling bertukar pikiran dengan teman-teman atau yang lainnya. Kemudian menghindari konsumsi alkohol ini menurut menurut eh, buku yang saya baca. Kemudian eh, salah satunya juga adalah melakukan relaksasi, yaitu dengan meluangkan waktu untuk melakukan relaksasi. Lah ini nanti relaksasi bagaimana caranya nanti di belakang akan saya terangkan. Kemudian kalau terkait dengan masalah kesehatan secara fisik, kalau kita itu
terutama masyarakat yang hidup di kota-kota besar, misalnya di Jakarta atau di lain-lain itu ada kita sering kadang stres ya, mungkin dengan kondisi transport di di Semarang pun juga sekarang itu sudah sering terjadi kemacetan. Jadi kita merasa kadang capek di jalan, kemudian capek ke pikiran kita, itu juga menjadi salah satu hal yang eh, di kehidupan modern seperti ini akan mengikuti kita. Nah, itu sebabnya kita perlu mencari cara untuk melepaskan kepenatan tersebut. Mungkin salah satunya yang eh, apa mungkin saya rekomendasikan adalah dengan memanfaatkan lilin aroma terapi. Yaitu apa itu memanfaatkan lilin aromaterapi, yaitu melakukan meditasi dengan aromaterapi atau mungkin sekedar kita bersantai, beristirahat, mungkin di tempat yang lebih nyaman untuk kita dengan mungkin kita kalau kita bayangkan bahwa kita berada suatu tempat dengan kondisi ada banyak lilin, ada penerangan yang itu tentunya sangat eh, apa ya mungkin eh, cukup membuat kita akan terlepas dari beban atau stres kita selama ini. Kemudian selanjutnya akan kami bahas mengenai relaksasi dengan lilin aromaterapi. Mungkin sebelumnya tentang lilin aromaterapi. Nah, lilin aromaterapi itu apa? Yaitu adalah lilin yang mengeluarkan aroma. Jadi lilin yang mengeluarkan aroma dan aroma itu adalah aroma yang ditambahkan pada saat pembuatannya. Di mana kandungan aromaterapi dari lilin tersebut akan menguat apabila dibakar. Jadi dan selanjutnya aroma tersebut akan mengisi ruangan yang tersebar dan kemudian mengisi ruangan yang ada di sekitar kita. Kemudian manfaatnya apa? Secara umum memang manfaat lilin aromaterapi adalah kalau ini tentunya saya itu ini seperti yang ada di materi saya di paparan saya ini ada bentuk seperti akuarium ini sebetulnya ini bukan akuarium tetapi ini adalah salah satu lilin aromaterapi buatan saya yang saat ini ada di posisi ada di Galeri Kreatif Kota Semarang. Jadi memang ini bentuknya cukup besar dan memang saya buat ini ada lilin gel dan lilin soywet. Jadi dengan maksud bahwa di depan itu bisa untuk hiasan. Jadi kita bisa memandangnya, tetapi kita juga bisa relaksasi dengan aromaterapi, mencium aromaterapi dengan lilin yang ada di dalam apa ini ada semacam gelas di dalam itu memang jadi bisa selain menghirup lilin aromaterapi juga ada hiasannya. Jadi kalau fungsinya secara umum adalah bisa untuk mempercantik rumah, untuk dekorasi rumah, kemudian memberikan efek menenangkan dan nyaman atau relaksasi. Kemudian mengurangi stres dan kelelahan. Kalau tadi kita di jalan cukup lama dan eh, apa banyak kemacetan, tentunya kita merasa lelah. Mungkin kita bisa dengan memandang lilin aromaterapi dan menghirup itu bisa mengurangi stres. Kemudian membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Kemudian meningkatkan semangat dan energi dan memberikan eh, apa meredakan untuk menghilangkan rasa sakit. Kemudian untuk manfaat lilin aromaterapi dari tiap aromanya sendiri itu memang banyak sekali ya. Jadi kalau kita di pasaran juga cukup banyak dengan varian aroma itu cukup banyak. Jadi ada
ada vanila, kemudian ada rempah-rempah dan lain-lain. Ini ada yang lilin yang bisa untuk meredakan stres. Yang dimana bahwa manfaat lilin aromaterapi yang pertama adalah bisa meredakan stres. Jadi ada penelitian, salah satu penelitian bahwa ekstrak ini lavender. Jadi ini ya ekstrak lavender atau bunga lavender yang berwarna ungu ini dalam lilin aromaterapi memiliki kemampuan untuk mengurangi kecemasan dan depresi secara holistik. Selain itu, lavender juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur dengan cara membuat seseorang dalam keadaan pikiran yang tenang. Kemudian yang berikutnya adalah lilin aromaterapi bisa meningkatkan suasana hati. Jadi lilin aromaterapi ini dapat menciptakan ketenangan, membantu meringankan gejala stres dengan menurunkan hormon kortisol di dalam tubuh. Lilin dengan aroma kayu manis, ini terutama kayu manis, kemudian aroma lemon, aroma jahe, itu dibuat untuk mengaktifkan serotonin dan dopamin sehingga dapat mendukung suasana hati yang menjadi positif. Suasana hati yang positif dapat meningkatkan energi yang mungkin positif juga untuk tubuh kita. Kemudian dapat menenangkan pikiran. Aroma dari lilin aromaterapi dan dari ekstrak bunga herbal seperti lavender, peppermint, itu bermanfaat untuk menenangkan pikiran karena dapat mengurangi kadar hormon kortisol di dalam tubuh. Kortisol ini sendiri merupakan salah satu hormon yang terlibat dalam respon stres. Jadi kalau kita respon stres tentunya kadar kortisol di dalam tubuh kita akan menjadi tinggi. Kemudian apalagi manfaat lilin aromaterapi? Itu salah satunya juga bisa mengatasi kalau kita kesulitan tidur. Jadi kita mungkin lilin kita bakar, kita hirup aromanya, nanti akan membuat tubuh menjadi tenang dan rileks. Dengan suasana nyaman tersebut, mungkin akan kita mudah tidur di malam hari. Nah, ini aroma apa saja yang bisa meningkatkan efek rileks? Itu adalah aroma mawar, kemudian chamomile, terus cedarwood itu bisa meningkatkan apa yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada yang di salah satu buku itu dikatakan bahwa lilin aromaterapi bisa mengatasi alergi dan infeksi. Itu dengan aroma kayu putih. Kalau kita menghirup aroma kayu putih itu, kalau saya pribadi, saya biasa kalau mungkin saya sudah mau terasa flu biasanya saya juga menghirup kayu putih gitu. Jadi agak membuat membuat meredakan lah. Kemudian mempertahankan konsentrasi. Nah, ini adalah aroma dari sitrus itu dapat efektif untuk meningkatkan konsentrasi kita. Kemudian apakah semua lilin aromaterapi itu bagus? Nah, itu tergantung bahwa lilin aromaterapi itu di pasaran juga banyak. Mungkin ada lilin terbuat dari bukan yang organik ataupun dari tumbuh-tumbuhan itu ada. Kemudian ada juga yang mungkin terbuat dari sisa minyak bumi. Nah, makanya mungkin pintar-pintarnya kita harus pandai untuk memilih lilin aromaterapi yang seperti apa. Mungkin bisa kami berikan sedikit mungkin clue-cluenya bahwa yang pertama mungkin kita harus mengetahui bahan-bahan dasar untuk membuat lilin. Jadi ada beberapa tadi sudah saya sebutkan ada yang lilin dari bahan tumbuh-tumbuhan seperti dari kedelai itu namanya lilin soy wax. Kemudian dari parafin itu kalau parafin adalah berasal dari sisa minyak bumi. Jadi mungkin kalau kita hirup tentunya mungkin tingkat keamanannya juga perlu kita perhatikan. Kemudian ada yang terbuat dari lebah.
lebah itu beeswax, kemudian dari palm itu palm wax, dan ada lagi yang terbuat, yang tadi di contoh saya itu ada terbuat dari gel. Jadi kalau gel ini memang secara pemanfaatannya adalah untuk sebagian besar untuk hiasan. Jadi karena lebih lebih terlihat seperti netral ya, natural gitu memang gel wax ini. Kemudian yang kedua mungkin kita perlu mengetahui bahan aromanya. Jadi aroma itu juga bisa dibuat atau dicampurkan dari essential oil maupun dari fragrant oil. Jadi kalau yang lebih alami, lebih natural itu adalah yang essential oil. Tapi memang bahwa yang essential oil tentunya uh, ada perbedaan ya, perbedaan di harga. Tetapi untuk lebih amannya mungkin kita memilih yang, kalau rekomendasi saya ya pakai yang essential oil. Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui sumbunya. Ini juga karena terkait dengan sumbu ini terkait lebih banyak kepada eh, gas buang yang dihasilkan. Jadi kalau kita membuat eh, apa api, kita membakar lilin, tentunya yang dibakar pertama adalah ini sumbunya. Nah, sumbu ini bisa ada yang terbuat di pasaran, ada yang terbuat dari bahan katun, kemudian ada yang bahan sintetis. Nah, kita tergantung kita, kebutuhan kita mau seperti apa. Kalau kita memang untuk relaksasi, jadi untuk kita hirup, tentunya kita butuh yang aman untuk tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui tipe tipe wadah lilinnya. Kenapa ini dipertimbangkan? Karena terkait dengan banyak kuantitasnya, kuantitas dari lilin itu sendiri. Jadi kalau badannya kecil, tentunya waktu untuk pembakarannya juga juga semakin sedikit. Tetapi kalau yang cukup besar, tentunya kita akan bisa membakar atau kita akan bisa merasakan manfaatnya lebih banyak. Kemudian ini saya sadur ada penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 oleh eh, asosiasi para pecinta maupun pembuat lilin di Eropa, bahwa mereka menyimpulkan bahwa tingkat bahan kimia yang terdapat pada lilin itu masih jauh dari jumlah yang akan menyebabkan masalah kesehatan. Jadi sudah disampaikan bahwa ini memang kalau beberapa bahan kimia seperti yang terkandung dalam misalnya parafin dan uh, mungkin kandungan aromanya sendiri ini cukup cukup masih masih cukup aman untuk tubuh kita. Kemudian yang berikutnya mungkin teman-teman juga atau di sini kita sering mengalami ya, mungkin bagaimana sih membuat lilin itu lebih awet, meskipun kita tadi beli yang pada kemasan kecil ya, kemasan misalnya eh, hanya isi sekitar 30 gram, itu cukup kecil. Nah, itu bagaimana kita membuat atau tipsnya untuk lilin awet dan tetap wangi. Jadi kita pertama mungkin nyalakan lilin pada awal itu 1 sampai 2 jam terlebih dahulu. Jadi jangan lama-lama, mungkin 1 sampai 2 jam terlebih dahulu. Kemudian sebelum sebelum kita menyalakan, kita harus biasanya kalau seperti saya membuat itu, memang sumbu lilin biasanya saya buat ada hiasannya. Jadi mungkin saya buat seperti peri itu, kemudian seperti bentuk, kadang ada bentuk love, seperti ada bentuk yang lain, itu sebaiknya sebelum dinyalakan kita potong dulu. Jadi kita potong mungkin dengan apa sepanjang kurang lebih bahwa dari dasar lilin lilin itu kurang lebih 2 mm. Jadi agar lilin itu tetap tahan lama. Kemudian juga dengan ketinggian sumbu yang cukup cukup itu juga akan membuat, kalau biasanya lilin itu kan kalau kita nyalakan
biasanya akan timbul seperti terowongan ya. Jadi ada seperti uh, tidak rata semua. Jadi ada yang kanan itu kanan agak apa ya kalau bahasa Jawanya itu mendelep gitu, yang satunya agak ke atas gitu. Jadi bisa timbul terowongan. Jadi makanya perlu perlu dipotong atau dalam bahasa bahasa perlilinan biasanya disampaikan bahwa ditrim terlebih dahulu. Itu dengan dipotong. Kemudian kita juga perlu jangan meninggalkan lilin sepanjang malam. Jadi kalau kita menghidupkan, jangan lupa kita untuk mematikannya. Jadi kita selain untuk menghemat juga paling tidak kita juga menghindari kalau ada bahaya lain. Kemudian jangan kita letakkan lilin pada tempat yang memang terkena udara dingin secara langsung. Kenapa? Karena tentunya dengan ini gampang lilin itu cepat nanti juga juga uh, apa nyalanya tentunya akan terkait dengan nyalanya. Kemudian luruskan sumbu lilin setelah habis dibakar. Jadi kalau kita habis habis mematikan lilin yang kita gunakan, coba sumbunya biasanya kadang akan miring atau kadang akan turun ke bawah, kadang akan miring ke kanan, miring ke kiri. Nah, ini sebaiknya diluruskan saja. Kemudian untuk mematikan itu juga jangan ditiup karena tentunya kalau ditiup kita juga ada beberapa yang terbawa dari itu apa kita meniup ini. Jadi gunakan alat. Jadi mungkin pakai pakai tangan dikibas-kibaskan atau pakai alat khusus itu namanya ada sih alat untuk mematikan lilin itu bentuknya terbuat dari besi, kemudian bentuknya seperti apa ya? Seperti tutup gitu tapi ada tangkainya jadi nanti kita kita tutupkan ditaruh di atas sumbunya. Jadi itu nanti akan mati sendiri. Nah, ini mungkin sementara apa yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau tadi di depan sudah disampaikan bahwa brand saya namanya Ina Craft Candle itu saya membuat memang masih di rumah kami sendiri di Semarang, kemudian kontaknya ada di sana. Kemudian karena saya juga ikut apa dulu pada saat ikut UMKM memang pernah ditawari untuk melakukan kurasi, jadi kurasi produk lilin, sehingga alhamdulillah bisa masuk ke Galeri Kreatif Kota Lama. Jadi mulai tahun 2020 saya masuk ke Galeri Kreatif sampai dengan sekarang. Kemudian untuk IG-nya itu Ina underscore craft underscore candle. Dan saya punya slogan saya itu mewangi dan menerangi. Jadi bisa membuat membuat aroma, tetapi juga bisa menerangi. Nah, kemudian ada beberapa contoh lilin yang sudah saya buat. Ini yang di paling atas ujung ke kiri itu, ini adalah lilin yang pertama saya buat. Ini pada saat itu saya mendapat apa? Mendapat ini ya, membuat souvenir untuk pernikahan. Kemudian yang berikutnya ini contoh-contoh lilin hias saya yang bisa untuk gift atau untuk kalau kita ada saudara, ada teman itu yang ulang tahun bisa kita berikan. Ini kemudian yang tengah itu ada lilin yang biasanya adalah semua dari bahan-bahan apa ada yang asalnya dari kopi, kemudian dari tanaman-tanaman, kemudian dari bunga-bunga itu juga ada. Kemudian yang pojok kanan ini adalah juga lilin untuk souvenir pernikahan. Ini saya buat memang kecil, memang permintaannya juga
kecil. Kemudian yang berikutnya yang bawah itu ini lilin yang tahun 2000, tren saya di tahun 2022 kemarin. Jadi lilin temanya ocean. Jadi tema laut ini. Saya membuat tema laut. Kemudian yang berikutnya itu ini adalah lilin. Ini dulu sebagai gift untuk orang para pengajar di ITB Bandung ini, kalau tidak salah ada cukup banyak pesanan. Yang berikutnya ini masih lilin souvenir pernikahan. Yang sebelah kanan adalah lilin pesanan untuk ulang tahun 25. Mungkin demikian yang bisa sedikit saya sampaikan. Kalau ada yang mungkin perlu, ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Oke, keren banget. Oh, sudah ada dari Neng Ruli dan juga dari Neng Hesti juga. Halo, selamat malam. Malam, Oke. Nuruli, Yasti. Iya, mau ganti ke HP. Oh, dari Neng Erna ini, oh sudah join lagi ya, baru kebaca ini. Oke, ya jadi itu dia ya untuk penjelasan mengenai lilin aromaterapi itu keren banget ya penjelasannya. Dan untuk slogannya tadi apa ya Neng ya? Untuk slogannya nih. Mewangi dan menerangi. Ah iya, mewangi dan menerangi. Ini keren banget sih ya. Jadi lilin itu bukan hanya untuk menerangi saja nih ya, tetapi itu bisa memberikan aroma wangi nih ya buat Iya, ruangan-ruangan yang apa namanya ada lilin aromaterapinya ya yang ditempatkan oleh lilin aromaterapinya. Ini keren banget ya. Dan ternyata untuk produk-produk dari Neng Indah juga sudah masuk ke galeri hmm, galeri yang di Semarang. Semarang ya, Neng, ya? Iya, Atau itu di Kota Lama tepatnya. Kalau oke, mungkin ya kalau di sini mungkin di Semarang paling terkenal kan Kota Lama ya, biasanya dari luar heeh. kota ke Kota Lama lah, itu ada di sana ada galeri kreatif. Nah, lilin lilin saya ada di sana. Oke, ini bentuknya tadi juga cantik-cantik banget nih ya. Ini ada satu sih yang, apa namanya, jadi fokus saya nih. Jadi kan kalau tadi dari Neng Indah itu sudah menjelaskan ya, kalau dari, lilin aromaterapi itu nggak boleh dibiarkan misalnya kayak apa namanya, kalau sampai kita ketiduran terus akhirnya nggak Iya, dimatikan gitu ya, Neng, ya. Itu, iya. memang maksudnya kayak ada dari efeknya nggak sih, Neng? Atau mungkin ya untuk menghemat kayak gitu? Iya, yang pertama sih mungkin untuk menghemat, yang kedua kan mungkin kalau kita kelupaan tertidur, siapa tahu kita meletakkan di tempat yang gampang untuk terbakar, itu kan juga berbahaya ya itu. Oke, jadi ya memang, itu juga ya, karena keamanan juga gitu ya, Neng, ya? Iya, Oke, terus kalau untuk, relaksasinya nih, untuk waktu efektifnya atau kayak waktu baiknya untuk, melaksanakan relaksasi itu biasanya itu sampai berapa menit sih, Neng? kalau tadi saya jelaskan kalau di awal sebaiknya kita itu menyalakan kurang lebih 1 sampai 2 jam saja. Nah, itu baru selanjutnya bisa kita mungkin lebih dari 2 jam mungkin tidak apa-apa sih. Tapi eh, paling kita sekitar sekitar 4 jam mungkin. Kalau kalau sebaiknya sih tidak lebih dari 4 jam gitu. Oke, iya, jadi itu adalah, jam-jam yang baik gitu ya. Oh iya, ini dari Neng Erna nih, yang bentuk bunga itu pakai cetakan sabun ya? Yang mana ya? Yang nomor 2. Oh, wait, yang Eh, bentuk bunga? enggak yang di Mung flyer, yang di ini, yang di flyer. oh, yang kemarin yang Indah kirim ke saya itu, Neng? Nah, ada Eh, bentuk bunga. Sebentar nih saya liatin dulu nih. Di itu di grup Mbak Heeh ya. heeh. Nah, ini nih. Oh, iya. Nah, oh iya, Pak. Itu pakai pakai memang pakai
cetakan, sabun. jadi cetakan apa Itu dari ini apa cetakan apa sih cetakan silikon ya. resin segala itu. Iya. Itu enggak susah ya mengeluarkannya kalau enggak Enggak. pecah gitu. Itu enggak, itu memang tergantung bahannya ya. Kalau Hmm. bahan dari soy wax itu mungkin untuk pendinginannya kurang lebih sekitar 5 sampai 6 jam. Tetapi kalau Oh, parafin harus kita biarkan kurang lebih semalaman juga. Semalaman itu ada gitu ya. sendiri-sendiri. Jadi iya, ada waktu tunggunya itu sendiri-sendiri. Berarti yang digambar Kalau kurang ini, dari itu biasanya pecah. Iya. berarti 2 kali bikin ya. Yang satu yang di bawahnya, Iya, yang yang bawahnya, terus iya, nanti ditempel iya atasnya. ditempel itu. Iya, Itu nanti dibolongin untuk sumbunya gitu ya. iya. Jadi Pakai jadi di pembolong. dicetakan udah Mhm. Ditumpuk. biasanya agar nganu saya kasih ini untuk nganu gigi itu apa? Tusuk gigi ya. Ya, tusuk gigi pakai itu. Kalau tidak pakai ada karena kalau tusuk gigi kan relatif apa panjang maupun itu lebih lebih mudah. Jadi setelah jadi dua-duanya ditumpuk, terus baru Iya. ditusuk gitu Sebelum masukin. ya nanti nanti setelah jadi yang bawah terus mau Mhm. yang atas mau di Tumpuk apa ya. ditumpuk itu kita pakai untuk harus kita panaskan sedikit. Memanaskannya Kayak pakai lengket ya. ya pakai eh, apa pistol pistol Oh, itu yang seperti ini lem ya itu ya. ya pakai Ya. pakai itu. Baru ditusuk terus masukin sumbunya gitu. Iya. Oh, kalau sumbunya pada saat kita buat sudah kita pasang. Sudah kita pasang apa sumbunya. Yang Jadi di bunga, yang di belum bunga. dituangkan itu ya yang di bawah itu sudah Oh, yang di kita bawahnya. ya sudah kita pasang sumbunya. Tapi kan tembus ke atas bunganya itu. Iya, yang Karena bunganya nanti pada saat nyetak mhm. diberi tadi tusuk gigi. Jadi sudah Oh, ada lubangnya gitu. mhm, mhm. Jadi Karena belum kalau kadang kadang kita itu apa ya semacam seperti yang bahannya parafin kalau kita mhm, nyetak kemudian kita lubangi dengan apa tusuk pelubang pelubang bukan tusuk gigi tapi pelubang khusus ya untuk yang besi itu ya, lubangin Eka? lilin itu ada ya dari besi itu biasanya nanti pecah kadang Oh, kalau tidak ya waktunya kurang juga nanti pecah gitu jadi, jadi pertama sebaiknya yang bawah ya, pertama bawah terus udah disumbu. Nah, itu kan mau numpukin yang atasnya itu berarti ya harus sumbunya ditembusin ke atas, gimana? iya iya itu lah makanya yang Mhm, dicetak yang di atas tadi kan dicetak tapi heeh, di heeh, cetakan itu sudah udah ada. saat 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 apa setengah istilahnya setengah mateng gitu ya Mhm, mhm. kita kita tusuk gigi jadi nanti kan ada lubangnya di sana. Bentar bentar. Soalnya kan itu 2 kali tuh bawah sama atas. Nah, Iya supaya nyambung si sumbunya itu kan supaya nyambung ke bawah juga. iya yang bawah makanya pada saat membuat sudah di kan ini pakai pakai ada wadah ya wadahnya kita Mhm, mhm. tempeli tempeli itu sumbu Sumbu, sumbu mhm. yang ya diberi biasanya kalau saya sudah ada apa seperti apa perekat yang dua sisi itu pakai itu. Tapi saya belum belum pernah kalau yang numpuk gitu, kalau yang sekali gitu Oh sih. Tapi iya ini yang numpuk ini yang ada ini kan ada tempatnya tuh kan ada jarnya ya. Jadi bagus tuh iya bisa dibawa rapi gitu. Nanti dicoba. mhm. Ini silikon apa cetakannya silikon itu banyak ya Iya kayak silikon iya silikon cetakan silikon ya udah dicoba nanti kalau kan iya tanya-tanya lagi. Ini masalahnya sumbunya itu yang yang belum kebayang tuh iya sumbunya bisa nyambung ke bawah gitu. Ke bawah ya. yang di atas itu dilubangi Heeh, yang bawah memang sudah apa sudah sumbu sudah dipasang pada saat dipasang. membuat Berarti harus ya di wadahnya dimasukin ke atas ya sumbunya ya. ya nanti dimasukin ke yang Ditarik gitu, apa yang atas ditarik tadi ya. masuk ya masukin ke sumbunya Iya udah coba ya. Terima kasih. Ntar udah dicoba. ya sama-sama Tapi harus campur nggak ini soy wax-nya harus campur nggak supaya agak
agak ekonomis gitu dicampur dengan atau murni soywek? Ini saya murni soywek. Soywek ya, nggak apa-apa Iya, apa nggak cepat habis. enggak. Kalau apa yang lebih lebih soywek itu dibandingkan parafin lebih lebih hemat lah. Maksudnya lebih lama waktu itunya lebih lebih lama soywek Waktu dibanding parafin. matinya, mhm, Iya, nyalanya ya? Nyalanya. iya. Soywek. Soywek ada berapa macam? Ada macam-macam nggak? Enggak, ada 3 macam, ada beberapa macam. Salah satunya yang soywek untuk membuat lilin yang tanpa wadah. Hmm, Yang tanpa wadah itu ada. Itu namanya ada namanya saya malah lupa. yang Itu flag ada ya? kemudian ada lagi yang bentuk curah. Jadi bentuk Hmm, sudah seperti pecahan-pecahan itu. iya ya. Kemudian ada lagi yang bentuk butiran. Itu ada. Hmm. Tapi Jadi hasilnya fungsinya masing-masing ya. oh beda hasilnya ya. Saya Iya. pernah beli yang flag itu yang kayak pecahan-pecahan gitu ya, flag. Oh ya, tapi kalau kalau yang seperti pecahan itu kalau untuk membuat apa lilin yang tanpa wadah tidak bisa. Maksudnya nggak bagus Hmm, nanti hasilnya. pecah ya. Jadi harus yang ada serbuk, yang serbuk gitu kalau yang tanpa Yang wadah. yang tanpa wadah itu yang ini apa eh, bentuknya itu lebih lebih nanti jadinya lebih keras gitu. Jadi hampir mirip seperti parafin. Sebentar saya ada contoh. Bentuk mentahnya, bentuk. Ini yang mana ya? Ini juga ini ini tadi yang yang bentuk pecah-pecah ini. Flag ya, flag. Ya, terus yang ini parafin. Yang ini yang nanti bentuknya untuk ini tanpa wadah ini, yang ini. Tanpa wadah ya. Iya, tanpa wadah. Tapi ada juga yang pernah yang serbuk yang lembut gitu, yang kayak tepung ya. Yang kayak tepung itu biasanya Harus wadah. enggak, biasanya bukan 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 ini, bukan soywek, Oh tapi ya. stearik asid itu. Oh, iya. Kalau iya biasanya yang lembut itu. Kalau ini nggak ada yang lembut banget tuh nggak ada. Flag Yang ya. soywek itu nggak ada, iya nggak ada. Ya berarti kalau salah beli, kalau untuk dicetak mungkin ada yang nggak berhasil ya, kalau salah beli. Iya, iya. Kalau kalau kita misalnya mau nyetak tadi ya seperti Mhm. seperti bunga-bunga itu tadi Nah kita itu cetak, kita pakai yang yang tanpangan itu juga hasilnya gampang pecah. Yang ini tuh gampang pecah, yang tanpa wadah itu gampang pecah nanti. mhm. Jadi harus yang apa Soalnya tuh? kan agak tipis ya, agak tipis Iya, terus harus iya itu dibuka biasanya aja dulu. gampang pecah. Jadi harus pakai yang ini yang curah itu, yang bentuk curah. Namanya apa tuh kalau beli di Aduh, saya itu kemalah soalnya kalau agak salah lupa. beli nanti lumayan kan mahal. Nanti besok saya itu ya, saya kok malah lupa. Nama nama ininya aja yang cocok buat dicetak, yang Iya, cocok buat di wadah gitu. iya, Nanti takut salah beli gitu. iya, baik, baik. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ternyata Neng Erna juga senang bereksperimen ya untuk Iya, lilin-lilinnya nih. pernah bikin dari soywek terus dicetak itu, tapi ada yang berhasil, ada yang enggak waktu sumbunya itu. Kan Oh, dicetak kan pakai bentuk gitu bagus terus ini masukin sumbunya gimana kok gini terus ditusuk gitu kan pakai pelobang itu. Ternyata ada yang berhasil, ada yang enggak. Ya itu pecah, ada yang pecah juga sih. oke. Iya, kita ke Neng Ruli dulu nih ya. Dari Neng Ruli nih. Kalau sumbunya beli di mana yang awet ya? Soalnya kemarin beli sumbunya habis, jadi pas sampai ke lilin mati apinya. Nah, kalau Rekomendasi sumbu. saya itu sebetulnya kemarin pernah punya yang memang bagus-bagus banget sih, tapi saat itu memang saya mohon maaf saya nitip itu beli di dari
dari sana, dari Korea. Jauh. Iya, tapi ada kok di Shopee itu juga ada. Hanya saja memang kualitasnya lebih lebih agak di bawahnya sedikit. Itu yang biasanya warnanya eh coklat ya. Jadi yang kartun itu yang coklat itu. Warnanya coklat, bukan putih. Kalau putih itu biasanya mereka apa bukan 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 kartun itu. Kalau yang dari kayu itu cocok buat di apa tuh yang dari kayu? Kalau dari kayu nanti ditaruh yang di gelas ya. Di gelas ya. Hanya saja pakai kayu itu yang saya beberapa kali beli itu kayunya nggak cukup bagus itu. Saya belum nemu yang apa ya maksudnya kayu yang pas Nyala karena ini ya, kita nyala. nyalakan itu juga ya kita nyalakan malah Bunyi cepat bunyi gitu cepat kan? itu kayunya cepat terbakar semua gitu. Ya, jadi kayak kayak ngebakar kayu gitu ya. Iya. Ya itu aja mungkin kalau ini besok nama-nama yang cocok buat dicetak, yang cocok buat di wadah gitu. Jadi Iya. Oke. Kalau untuk tadi kan dari Neng Erna itu kan tadi menjelaskan nih bahwasanya dari Neng Erna pernah coba-coba ada yang jadi atau enggak apa ada yang enggak jadi juga itu biasanya kalau kalau untuk kegagalannya itu biasanya itu karena faktor apa aja Neng Indah? Kalau ini ya mungkin pemilihan jenis lilinnya itu juga berpengaruh. Jadi sebetulnya kita mau buat lilin yang tanpa wadah ya. Mungkin tanpa wadah kita pakai pakai yang bentuk soy wax yang curah itu eh, apa ya? Jadi karena lebih lentur jadi gampang gampang ini gampang kepecet-pecet gitu ya. Jadi mungkin gampang gampang runtuh gitu. Yang kemudian yang berikutnya selain dari jenis lilinnya itu lamanya waktu kita eh, apa ya dari pembakaran kemudian kita diamkan itu juga berpengaruh. Jadi waktu istilahnya apa ya? Hmm, waktu setelah pemanasan itu. Jadi setelah pemanasan kemudian kita diamkan itu kan butuh butuh waktu ya. Jadi kalau seperti parafen itu sebetulnya butuh waktunya kurang lebih sekitar semalaman ya, semalaman. Kemudian kalau soy wax itu kurang lebih butuh waktu sekitar 5 jam. lebih cepat ya, lebih Iya, cepat saya. hanya saja saya pernah mencoba karena saya buru-buru, saya mencoba saya dinginkan di kulkas. Memang memang itu ya kalau kalau lilin yang dalam bentuk cetakan itu hati-hati. Jadi mereka karena didiamkan secara paksa jadi secara paksa dengan secara cepat itu mereka turun apa lilin itu akan turun turun suhunya dengan cepat. Jadi pada saat kita buka dari cetakan biasanya malah malah rusak semua jadi lepas semua jadi tidak bisa sesuai dengan cetakan yang kita inginkan jadi rusak gitu. Jadi memang sebaiknya memang mendinginkan secara alamiah saja. Terus yang berikutnya juga kita pada saat mencetak, misalnya mencetak di tempat cetakan itu ya, sebaiknya kita sudah pada saat menuang kita benar-benar bahwa eh, apa lilin itu didiamkan di situ, jadi tidak dipindah-pindah karena kalau memang dipindah-pindah biasanya kadang mempengaruhi daya rekatnya dari lilin. Jadi mungkin dia lebih lebih gampang itu ya. Terus juga ini apa kadang posisinya juga juga tidak tidak jadi tidak rata juga gitu. Mungkin itu. Oke.
Terus kalau apa yang menyebabkan dari lilinnya itu bisa tahan lama nih Neng? Itu selain dari sumbunya, ada yang lain lagi nggak Neng? Biasanya itu kan itu Kalau ya. saya pernah, ini saya juga belum belum mencoba ya, tapi saya pernah pernah baca itu diberi, ada yang diberi garam itu bisa bisa memperlambat apa waktunya. Jadi waktu waktu lilin menyala itu lebih lama gitu. Itu kemudian yang tadi makanya harus sering kita potong, apa sumbunya itu harus sering kita potong. Jadi itu untuk memperlama waktu waktu pembakarannya. Karena kalau sumbu sumbu tinggi itu terbakar kemudian malah menjadi emisi gas buangnya gitu loh. Jadi secara 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 apa kesehatan juga malah malah kurang bagus gitu. Oke, iya. Tadi kan kalau untuk jenis-jenisnya sendiri kan juga banyak banget ya Neng Indah ya. Iya, Di situ kalau dari Neng Indah sendiri nih, yang biasanya itu kan ada souvenir ya atau gift dan iya. sebagainya. Itu biasanya itu pakai yang mana nih Neng? Atau apa mungkin bisa request dari customernya? Kalau saya sih memang rekomendasinya pakai soy wax ya. Tetapi kalau itu untuk memang benar-benar mau kita manfaatkan untuk relaksasi ya. Tetapi kalau lebih banyak makanya saya membuat lilin itu tidak hanya apa ya seperti tadi. Jadi ada bentuk misalnya saya pengen membuat membuat untuk hiasan tetapi dari gel karena dari gel itu bagus ya. Jadi natural gitu. Makanya saya buat dua kompartemen. Jadi yang kompartemen pertama itu untuk gelnya. Jadi nanti pasti tidak akan kita kita bakar ya lilinnya. Jadi eh, tentunya lilinnya nanti tidak akan mengeluarkan mengeluarkan ini apa gas buang. Jadi yang di tengah kompartemen yang di dalam itu yang isinya soy wax itu gitu. Tetapi eh, saya membuat juga atas ini apa customer, permintaan customer, requestnya customer. Misalnya customer pengen untuk souvenir ya, souvenir yang harganya cukup miring. Tentunya saya juga buatnya tidak sepenuhnya pakai pakai soy wax. Kalau ini ya juga nanti malah malah buntung malahan. Tekor ya. Jadi saya kombinasi pakai saya tambahi lilin yang lain gitu, yang seperti parafin tapi jenis parafin sendiri juga ada jenis yang agak bagus daripada yang biasa dijual lilin-lilin lilin untuk penerangan biasa itu ada lagi di atasnya itu parafin yang cukup cukup apa ya maksudnya dengan nanti lebih aman itu juga ada. Jadi premium istilahnya apa parafin yang premium. Ya itu nama-namanya kan yang enggak kita yang awam kan nggak tahu nama-namanya. Iya, Mungkin kalau yang saya pakai ini itu eh, parafin wax pada yang suhu 58. oh ada 58 kodenya ya? Ada ya kode ada kodenya yang oh, 58 derajat Celcius karena 58. parafin biasanya pada suhu sekitar 70 sampai 80. Tapi ini yang suhu temperaturnya bisa bisa mencair itu pada 58 58. derajat Celcius. Nah, ini yang yang cukup apa yang istilahnya premiumnya, parafin yang premium. Berarti harus nanya dulu ke penjual ya. Ini kadang-kadang nggak Iya, tahu juga penjualnya nggak kalau jelasin juga. enggak kalau nganu di itu aja. Di mana saya malah lebih enak beli di apa di ini ya di Shopee atau di Topet itu karena Hmm. ada kan ada penjelasannya, ada keterangannya itu. Iya, iya, Di iya di situ. online gitu kan. Ya, jadi di tempat-tempat apa penjual penjual bahan Khusus lilin bahan ya. kimia atau khusus lilin itu ada Khusus sebetulnya. lilin ya lebih bagus. Iya. Ya.
Terus itu kan di tengahnya suka ada lama-lama apa cekung gitu kan di tengah Ya lah, ya itu yang sumbu. tadi saya sampaikan itu. Mm. Makanya apa sumbunya harus rendah. Tapi kalau memang sudah terjadi cekung, biasanya bisa Diisi. diakali dengan kita apa kita tutup dengan kertas aluminium foil itu. Kita tutup aluminium foil, tapi sumbunya di atas di sana. Jadi selama mungkin terus kita hidupkan lilinnya sambil ditutupi itu aluminium foil. Nanti akan rata. Jadi Jadi rata ya. panasnya itu untuk meratakan panasnya, ya. Mm. Itu kalau lilin udah hias gitu dibiarin enggak dibungkus gitu itu tahan berapa lama apa berubah gitu ya? Nah, itu ini maksudnya berubah itu memang kadang kita ada warna-warna ya. Misalnya tadi saya yang atas tadi ada warna kuningnya, terus yang bawah putih. Biasanya memang kalau kita memakai itu juga tergantung pewarnanya. Pewarna kadang kan ada yang pakai krayon itu ya. Kalau pakai krayon itu sebentar sudah sudah bercampur. Jadi antara misalnya warna merah sama warna putih itu nanti yang putih sudah jadi pink itu biasanya gitu. Jadi kalau saya memang saya pakai pewarna lilin khusus ada. Oh, jadi awet ya warnanya atau? Iya, sama fragrant oil juga mungkin yang untuk kesehatan harus essential oil aja ya. Iya, sebaiknya sih essential oil. Tapi kan tadi sudah saya sampaikan itu juga, makanya kalau tergantung request dari customer kita. Gitu. Nah, terus ini satu lagi yang tentang cetakan nih ya. Kalau saya kan punya cetakan sabun yang bentuknya kayak bunga gitu. Nah itu kan itu tengkurap kan nyetaknya dia kan ada di bawah tuh. Sebentar nih saya. Nah ini seperti ini nih kan ini bentuk bunganya di bawah nih. Oh. Ternyata kan gini. Nah, nanti sumbunya itu kapan dipasang? Lah itu nanti pada saat setengah mungkin sudah agak membuku gitu ya, sedikit membuku seperti itu kasih kita tempeli ini apa nganu gigi tadi. Oh, iya ditempel gigi terus ya kita masukkan itu. Ya, jadi sudah cukup itu Bisa ditusuk ya. Nanti ditaruh di sana. Kalau itu tidak bisa, mungkin bisa dikasih semacam yang besi pakai nganu ya khusus untuk itu, tapi nanti bawahnya biar tidak apa lilinnya nanti cair terus luber gitu, itu dikasih dikasih ini. Kalau mainan anak-anak itu kan ada yang untuk apa buat bentuk-bentuk misalnya bunga, misalnya binatang-binatang itu apa namanya? Yang warna hijau, merah, kuning itu. Nah, pakai itu. Lilin, bukan lilin apa yang untuk mainan anak-anak itu. Untuk buat bentuk-bentuk itulah. Bawahnya kasih itu aja. Oh, ini ya Play-Doh ya. Ya, pakai itu. Nanti bawahnya kasih itu. Iya. Ya, jadi nanti maaf banget bisa. Neng Indah sama Neng Erna karena ini waktunya 1 menit lagi ya ternyata ya. Boleh, udah. Soalnya ini bisa langsung mati ya, maaf banget nih. Iya, jadi kita sambung besok nggak apa-apa ya di Telegram. Iya. Soalnya nih kalau udah 1 jam itu bener-bener langsung mati sendiri gitu. Jadi maaf banget ya. Dan iya. Dan makasih banget sekali lagi buat Neng Indah, Neng Erna, Neng Hesti. Terima kasih banyak. Terima kasih, Erna. Ya, terima kasih. Kita ya di marketplace, di ininya juga ya website kita di www.sayabiantik.shop. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. Malam, terima kasih.